Bukit Tinggi yang terbentuk pada tahun 1784 merupakan salah satu daerah tertua di negara Indonesia. Daerah ini merupakan daerah jajahan Belanda pada tahun 1825 dan merupakan pusat pendidikan di Pulau Sumatera sejak tahun 1872. Pada masanya, Bukit Tinggi juga sempat menjadi ibu kota negara Republik Indonesia dan melahirkan tokoh penting bagi bangsa Indonesia, yaitu Muhammad Hatta yang merupakan tokoh proklamator Republik Indonesia yang memegang prinsip keseimbangan hidup raso pareso. Sejak dulu, masyarakat di daerah ini memegang kuat prinsip raso pareso, yaitu keseimbangan dua unsur rasa dengan unsur pemikiran atau rasio, sehingga gerak langkah dan keputusan masyarakat berada di jalan yang benar dan berpihak pada keadilan dan kesejahteraan bagi seluruh masyarakat. Seiring dengan berjalannya waktu dan kemajuan teknologi yang begitu pesat, prinsip ini semakin lama semakin menghilang. Melihat kecenderungan itulah, Haji Syahrul SH MBA atau yang biasa dipanggil Haji Anggun bersama istrinya Hajah Fitriani F. Syahrul memiliki dedikasi tinggi untuk berusaha mengembalikan nilai-nilai prinsip raso pareso tersebut melalui pendidikan. Ia mempunyai pandangan bahwasannya sikap raso Job Pareso akan melahirkan sikap pemimpin yang mengindahkan suara rakyat dengan kemampuan empati yang seimbang dengan pertimbangan rasional. Pada tahun 2001, Haji Syahrul bersama istrinya memulai karirnya dalam dunia pendidikan, yaitu mendirikan Yayasan Lentera Zaman di Depok. Selain menaungi Lentera Insan, Yayasan Lentera Zaman juga menaungi klinik layanan psikologi, Lensa Consulting di Depok dan di Bukit Tinggi. Yayasan ini mendidik calon generasi bangsa untuk memiliki rasio yang seimbang antara otak kiri dan otak kanan atau yang bisa disebut raso pareso, serta pembentukan karakter yang mengedepankan rasa empati yang tinggi. Ya, beliau adalah satu motivator juga, di samping orang di Dewan juga yang memberikan sokongan terhadap penyelenggaraan pendidikan bermutu di Kota Bukit Tinggi. Dan kebetulan juga istri beliau ahli psikologi juga, psikolog yang selalu bersinergi dan juga memberikan kontribusi terhadap dunia pendidikan di Kota Bukit Tinggi. Berbagai penghargaan yang didapat dari yayasan ini telah menunjukkan keberhasilannya akan sistem pendidikan yang mengacu kepada pembangkitan nilai-nilai prinsip raso pareso yang memang sejak dulu sudah tertanam di masyarakat Indonesia. Dan yayasan ini juga banyak mendapat apresiasi dari pemerintah dan juga dari berbagai kalangan. Selain itu, Haji Anggun juga selalu ikut serta di berbagai kegiatan sosial, kepedulian, keagamaan, dan di berbagai organisasi, serta di dunia media televisi. Beliau aktif meluangkan waktunya dengan mengisi beberapa acara yang berkaitan dengan kepedulian sosial. Beliau seperti seorang tokoh masyarakat yang pantas untuk dijadikan panutan karena beliau sangat low profile, rendah hati, baik, mengayomi siapa yang dekat dengan beliau pasti menganggap beliau saudara gitu loh Mas. Dengan prestasinya yang baik dan kemampuannya menginspirasi banyak orang dari berbagai kalangan, membuat anggota Dewan Pimpinan Wilayah Sumatera Barat menunjuk beliau untuk menjadi anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia di pusat, yaitu di Jakarta pada tahun 2014 mendatang. Yang pertama, kita melihat Haji Syahrul ini cukup dikenal di tengah-tengah masyarakat Kota Bukit Tinggi khususnya, dan agam barat, agam timur ya, pada dasarnya mereka itu beliau itu cukup dikenal dan dekat dengan masyarakat, sehingga kita melihat beliau ini pantas untuk diajukan ke caleg pusat. Itu yang pertama. Yang kedua, beliau ini punya komunitas yang benar-benar kokoh, kuat untuk mendukung beliau. Pertama, komunitas kampungnya. Beliau diangkat jadi datuk di kampungnya.
Yang kemudian yang kedua, dia juga adalah orang yang diakui jadi pengurus masjid di kampungnya, bahkan jadi ketua panitia pembangunan masjid di kampungnya. Ini suatu yang sangat luar biasa, sehingga kita berharap orang seperti ini adalah orang yang benar-benar tahu dengan kondisi masyarakatnya, tahu dengan kondisi kampungnya, sehingga ketika dia jadi anggota dewan nanti, jadi anggota legislatif nanti, dia memperjuangkan kampungnya dengan sebenar-benarnya. Mungkin itu. Beliau sudah lama saya kenal. Beliau adalah pribadi yang sangat baik, memiliki integritas, memiliki juga kompetensi yang cukup bagus, kemampuan yang baik, dan juga selama ini telah terbukti memberikan suatu dukungan kepada masyarakat di daerah Bukit Tinggi Agam dan juga Sumatera Barat. Dan beliau juga memiliki suatu kemampuan untuk menyalurkan aspirasi dan juga memberikan dukungan kepada pembangunan daerah. Dengan kemampuan, kompetensi, dan sikap yang baik itu, kami rasa Saudara Anggun perlu kita dukung dan kita bantu untuk kemudian lebih mensukseskan apa yang diinginkan dan diharapkannya untuk lebih membangun masyarakat di Sumatera Barat. Beliau sadar akan amanah yang diberikan kepada dirinya untuk membangun bangsa, khususnya di tanah kelahirannya di Sumatera Barat, bukanlah tugas yang mudah. Namun dengan tekadnya yang besar untuk memajukan daerahnya dan tekadnya yang kuat untuk berusaha mengembalikan prinsip Raso Pareso tersebut, beliau yakin akan membawa perubahan yang baik di masa depan. Dengan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan dukungan dari segenap masyarakat, tentunya akan menjadikan niat yang mulia ini menuju kepada keberhasilan yang diharapkan dan memberikan banyak manfaat bagi bangsa dan tempat kelahirannya. Ya, orangnya jujur, sering ngasih pengajian di BTV. Jadi kalau untuk dia bergaul, tua, muda, yang kecil, yang ke bawah, dia terus mengingat semua. Haji Anggun di mata saya sebagai teman dari kecil yang sangat care sama teman-temannya. Ya, kami bergelut dalam bidang seni, itu seni suara, bernyanyi, baik itu solo, vokal grup, segala macam. Sejak dari SMP, SMA, dan selalu sampai sekarang, ya sampai sekarang pun masih care sama teman-temannya dan masih peduli dengan orang sekitar. Sejak saya mengenal Pak Haji Anggun, beliau seorang yang low profile dan mudah bergaul, kemudian disenangi oleh banyak orang, sehingga di dalam melakukan interaksi dan melakukan hal-hal yang berkaitan dengan kemasyarakatan dan keagamaan itu lebih mudah dan mendapatkan respon yang positif. Besar harapan kami bertempang kepada beliau ini. Karena selama ini beliau ini memang loyal, apapun loyal. Berkebetulan beliau ini kan seorang pebisnis juga, mempunyai tempat-tempat rumah makan. Jadi beliau itu memang semata-mata untuk mengabdilah untuk ke negeri ini. Mudah-mudahan begitulah untuk selanjutnya tentang beliau ini. Sebab kami dari daerah mensupport beliau. Mudah-mudahan beliau ini terjemputlah untuk terbawalah untuk dibawa ke Jakarta nanti untuk wakil kami dari Sumatera Barat atau Bukit Tinggi khususnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Haji Sarul SHMBA, sering dipanggil dengan Haji Anggun. Pada kesempatan ini ingin menyampaikan sekilas tentang dunia pendidikan dewasa ini, di mana seperti kita ketahui sering terjadi kasus-kasus seperti korupsi melibatkan orang-orang yang punya pendidikan tinggi. Nah, ini memang ada suatu permasalahan. Dari ilmu psikologi, otak itu dibagi dua, ada otak kiri dan otak kanan. Kalau otak kiri sifatnya kognitif, berisikan hal yang sifatnya angka-angka. Dan kalau otak kanan, disitulah terletaknya empati, moral, akhlak, agama, kreativitas, sosialisasi, dan sebagainya. Nah, dunia pendidikan kita sampai pada hari ini masih berpihak hanya kepada otak kiri saja, sehingga lahirlah orang-orang yang tidak seimbang. Cerdas intelektualnya
tapi lemah dari segi spiritual dan emosionalnya. Untuk itu pada kesempatan ini ingin saya sampaikan bahwa saya punya visi dengan nilai Raso Pareso kita lahirkan generasi berprestasi untuk memamurkan negeri. Maksudnya adalah Raso Pareso itu adalah istilah falsafah yang ada di Minangkabau. Nah, kalau kita kaitkan dengan ilmu psikologi, Raso itu adalah tak kanan, Pareso itu adalah tak kiri. Mudah-mudahan ke depan kita lahirkan generasi yang seimbang sehingga kita bisa memanfaatkan Indonesia yang luas ini dan subur untuk bisa kita eksplorasi semua sumber daya alamnya dan mudah-mudahan menjadikan Indonesia ke depan menjadi lebih sejahtera. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.